Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cecilia dari kelas C 24F dengan NIM 2404075522019 dengan dosen pengampu Nur Ilmi SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian kebahasaan. Adapun hakikat bahasa secara universal, pengertian bahasa adalah salah satu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran. Selain pengertian tersebut, bahasa dapat pula dikatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, namun tidak semua ujaran atau bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia itu dapat dikatakan bahasa. Adapun fungsi bahasa, secara umum fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulis. Fungsi ini adalah fungsi dasar bahasa yang belum dikatakan dengan status dan nilai-nilai sosial. Kajian bahasa mencakup beberapa aspek dalam studi bahasa, baik dari segi teori maupun penerapannya. Berikut adalah ada beberapa topik utama dalam kajian kebahasaan. Yang pertama itu fonologi. Kata fonologi diambil dari sebuah bahasa, yaitu bahasa Yunani. Kata yang mendasar yaitu kata fon yang memiliki arti bunyi dan kata logos yang berarti ilmu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fonologi ialah ilmu bunyi. Adapun dua bagian fonologi yang terdiri atas fonetik dan fonemik. Pertama itu fonetik. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap. Yang kedua itu fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsi sebagai pembeda arti. Adapun kemudian bagian B, morfologi, yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang pembentukan kata, perubahan bentuk kata, dan pengaruhnya terhadap makna kata. Proses morfologis meliputi derivasi, infleksi, reduplasi, dan komposisi. Adapun salah satu pengertiannya yaitu reduplikasi adalah pengulangan bagian dari kata untuk membentuk makna baru. Dan bagian C yaitu sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang bermakna. Dalam sintaksis terdapat konsep frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah kelompok kata yang berfungsi sebagai satu kesatuan dalam kalimat. Yang kedua yaitu klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat. Kalau kalimat itu adalah satuan bahasa yang disusun dari kata-kata untuk membentuk makna dan sesuai kaidah bahasa. Bagian D yaitu semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa dengan kata lain. Semantik adalah pembelajaran ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau lambang atau representasi. Yang bagian E itu pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Dalam linguistik, pragmatik merupakan salah satu bagian dari semiotik.